Hari ini kita masuk dalam Matius pasal 12. Hari ini kita akan menghandle dari ayat 1 sampai ayat yang ke-14 atau 15a, begitu kira-kira. Ya saudara-saudara, bahannya sudah diberikan di grup saudara-saudara, tetapi hari ini ayo coba kita melihat di Alkitab kita. Jadi kalau sistematikanya kurang sama dengan apa yang di-share di grup, nggak apa-apa ya. Matius pasal 12, ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Kalau sudah melihat ada dua perikop yang akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama, judul perikopnya adalah murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Semua sudah ada di Alkitabnya? Lalu perikop yang kedua judulnya Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Jadi sebetulnya saudara-saudara, pada hari ini kita akan berbicara mengenai hari Sabat. Atau saya beri judul Tuhan atas hari Sabat. Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan kalau saudara perhatikan pasal 12 ayat 1 sampai 14 ini adalah sebuah pertentangan antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi. Antara Tuhan Yesus sang hayat dengan orang-orang Farisi sang agamawan. Ya saudara-saudara, jadi kalau saudara membaca Alkitab, saudara akan bisa memperhatikan dengan baik-baik, hayat nggak pernah ketemu dengan agama. Hayat selalu bertentangan dengan agama, atau sebaliknya, agama selalu bertentangan dengan hayat. Dan hayat tidak pernah bisa, agama tidak pernah bisa menerima hayat, dan itu sebabnya saudara-saudara, orang-orang yang terus memiliki latar belakang berpikir agama, konsep pikir agama, maka orang-orang ini adalah orang-orang yang dikuasai oleh roh agamawi dan mereka akan mengalami kesulitan untuk bertumbuh di dalam hayat. Itu sebabnya saudara-saudara, pada hari ini saya berdoa, saya berharap supaya seluruh sidang jemaat di tempat ini benar-benar dibersihkan dari semua roh agamawi yang masih mencengkram kehidupan setiap jemaat saudara-saudara. Sehingga saudara dibebaskan dari roh agamawi itu dan saudara bisa menerima hayat dan bertumbuh di dalam hayat. Kita akan memperhatikan bagaimana pertentangan yang cukup keras, cukup ketat antara hayat dan agama saudara-saudara. Tuhan Yesus mewakili hayat. Tuhan Yesus adalah sang hayat tersebut. Tuhan Yesus adalah pohon hayat. Dan agama selalu berakar pada pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Jadi sebetulnya pertentangan antara hayat dengan agama ini sudah berlangsung sejak Taman Eden. Antara pohon hayat dan pohon pengetahuan. Ya saudara-saudara, pohon hayat diturunkan dengan Yesus. Yesus adalah representasi dari pohon hayat. Dan pohon pengetahuan turun kepada agama. Agama adalah representasi dari pohon pengetahuan. Ya saudara-saudara, jangan menyangka bahwa pohon pengetahuan itu seluruhnya tentang yang jahat. Tidak. Pohon pengetahuan adalah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Agama adalah tentang perkara baik dan jahat. Ya saudara, ayo kita baca satu demi satu ayatnya sambil saya menjelaskan. Ya. Pasal 12 mulai ayat 1, semua sudah di situ? Ayo semua perhatiannya kepada Alkitabnya ya. Ayat pertama, pada waktu itu pada hari Sabat. Jadi pertentangan antara hayat dengan agama kali ini topiknya jatuh tentang hari Sabat, peraturan hari Sabat. Nah, pada hari Sabat itu Yesus berjalan di ladang gandum. Lalu karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, saudara-saudara. Jadi karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Dan peraturan hari Sabat adalah ketika hari Sabat tidak ada boleh orang yang bekerja. Termasuk memetik bulir gandum. Jadi memetik bulir gandum itu sebuah pekerjaan. Dan itu tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Makanya ayat kedua langsung
Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Sebetulnya saya agak heran saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum, lalu murid-murid memetik bulir gandum, kok tiba-tiba di ayat 2 muncul orang Farisi? Ya saudara, ngapain mereka di ladang gandum coba? Kenapa mereka ada di sana? Tujuannya memang mengawasi Yesus dan murid-muridnya. Mereka melanggar peraturan apa supaya bisa dipersalahkan. Jadi tugas para ahli agama, para agamawan adalah mengawal semua peraturan agama. Siapa yang melanggarnya harus ditangkap basah gitu. Nah, murid-murid memetik bulir gandum pada hari Sabat, buat mereka ini suatu prestasi operasi tangkap tangan, saudara-saudara. Ini kena operasi tangkap tangan, murid-murid tertangkap tangan sedang memetik bulir gandum pada hari Sabat, dan ini tidak diperbolehkan. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Orang Farisi itu berkata, lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Yang tidak diperbolehkan. Agama selalu berbicara tentang boleh atau tidak boleh, benar atau salah, jahat atau baik. Saya ulangi, agama selalu bicara tentang boleh atau tidak boleh, benar atau salah, baik atau jahat. Dan tidak ada unsur hayat di dalamnya. Pokoknya semua ahli agama harus mengawasi orang-orang apakah mereka melanggar peraturan, apakah mereka melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan, apakah mereka melakukan sesuatu yang benar atau salah, sesuatu yang boleh atau tidak boleh, sesuatu yang baik atau tidak baik, saudara-saudara. Inilah konsep pikir agama. Dan semua konsep pikir agama berakar dari satu pohon yang sama, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pohon pengetahuan selalu bicara tentang yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang salah, yang boleh dan yang tidak boleh. Saudara mengikuti saya? Jadi supaya saudara paham apa bedanya antara pohon pengetahuan dengan pohon hayat, saudara-saudara. Jadi orang agamawi selalu berfokus pada perkara boleh atau tidak boleh. Kalau saudara melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan menurut aturan agama, dan saudara melakukannya di depan orang beragama, di depan ahli agama, saudara akan langsung ditegur, apa yang kamu lakukan ini tidak boleh. Apa yang kamu lakukan ini tidak baik. Kalau istilah rohaninya, apa yang kamu lakukan ini menyalahi Alkitab. Tidak sesuai dengan Alkitab. Misalnya seperti itu, saudara-saudara. Permasalahannya adalah, apa yang mereka bilang tidak sesuai Alkitab, mereka tidak paham apa yang dikatakan oleh Alkitab. Itu masalahnya, saudara-saudara. Itu sebabnya, kalau saudara perhatikan, Tuhan Yesus menjawab, dari semua jawaban Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus menunjukkan dan membuktikan bahwa orang-orang Farisi itu kekurangan pengenalan akan Alkitab. Kekurangan pemahaman akan Alkitab tentang perkara boleh atau tidak boleh. Mengapa? Karena mereka hanya fokus pada perkara boleh atau tidak boleh, dan mereka tidak fokus pada perkara hayat. Itu sebabnya mereka gagal paham tentang Alkitab. Karena Alkitab adalah kitab hayat. Alkitab adalah kitab hayat. Alkitab adalah kitab kehidupan, bukan kitab pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Alkitab bukan kitab agama. Semua kitab agama berakar pada pohon pengetahuan baik dan jahat. Semua isinya tentang baik dan jahat, benar dan salah, boleh dan tidak boleh. Semua tentang peraturan. Tapi Alkitab adalah kitab hayat, bukan kitab pengetahuan. Itu sebabnya kalau saudara mau memahami Alkitab, saudara harus menerima hayat, saudara harus melihat hayat, baru saudara bisa memahami Alkitab. Dari jawaban Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus membuktikan bahwa orang-orang beragama tidak pernah memahami Alkitab. Perhatikan jawaban Tuhan Yesus. Kira-kira jawaban Tuhan Yesus ada dua argumentasinya. Ayat 3, tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca? Tidakkah kamu baca? Artinya Tuhan mau berkata, kamu bilang kami melanggar aturan Alkitab, aturan agama. Tapi kamu baca nggak sih di dalam Alkitab itu? Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya kecuali oleh imam-imam. Nah, ini argumentasi yang pertama yang Tuhan ajukan kepada orang Farisi mengenai mengapa mereka melanggar aturan hari Sabat. Tuhan berkata, kamu baca enggak? Dalam kitab perjanjian lamamu itu, ada kisah di mana Daud dan orang-orangnya dalam keadaan lapar, karena dikejar-kejar Saul waktu itu, dia masuk ke dalam rumah Allah, ya. Dia masuk ke dalam rumah Allah, ke dalam bait Allah, lalu dia makan roti sajian. Jadi orang-orang Daud dan Daud makan roti sajian. Nah, roti sajian adalah makanan bekas persembahan roti sajian yang hanya boleh dimakan oleh para imam. Tidak boleh dimakan oleh orang selain imam. Nah, Daud bukan imam. Daud adalah raja. Oke? Orang-orangnya juga bukan imam. Jadi seharusnya Daud dan orang-orangnya tidak boleh makan roti sajian. Nah, ini Daud makan roti sajian, tapi kok tidak dipersalahkan? Nah, gitu saudara. Orang Farisi tidak ada yang mempersalahkan Daud ketika makan roti sajian. Jadi Tuhan mau kasih tahu kepada orang Farisi, kamu itu pemahaman Alkitabnya dangkal, nggak utuh, nggak menyeluruh. Kamu tahu satu tapi nggak tahu dua, gitu loh saudara. Kamu tahu satu tapi nggak ngerti secara utuh. Coba kamu pertimbangkan. Kamu tahu kisah Daud, dia makan roti sajian, tapi tidak ada di antara kamu yang pernah mempersalahkan dia ketika makan roti sajian. Padahal itu melanggar aturan juga. Itu aturan Taurat, aturan imam, roti sajian hanya boleh dimakan oleh para imam, tidak boleh dimakan oleh orang lain. Tapi Daud melanggarnya, kenapa kamu tidak persalahkan? Lalu sekarang murid-muridku makan gandum, memetik gandum pada hari Sabat, kamu persalahkan. Gitu saudara. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mau mengatakan seperti ini. Daud kamu tidak persalahkan. Yang kamu tidak tahu adalah di sini ada orang yang lebih besar daripada Daud. Daud itu cuma gambaran. Daud itu cuma bayangan. Wujud aslinya adalah Kristus yang sekarang ada di hadapan kamu. Kamu tahu bayangan, kamu nggak tahu realitasnya. Kamu tahu gambaran, kamu nggak tahu wujud aslinya. Kamu menghormati gambar, tapi kamu tidak bisa menghormati wujud aslinya. Kamu bisa menerima bayangan, tapi kamu tidak bisa menerima wujud aslinya. Ketika bayangan melanggar aturan, kamu tidak persalahkan dia, tapi ketika realitas melanggar aturan, kamu persalahkan dia. Inilah ketidaktahuan orang Farisi. Mereka bicara tentang aturan boleh atau tidak boleh. Tuhan Yesus balikan dengan kisah nyata. Daud boleh atau enggak makan roti sajian? Kalau dalam bentuk tanya jawab, mereka akan jawab tidak boleh. Tapi mengapa tidak ada yang mempersalahkan Daud ketika dia makan roti sajian? Memang Daud adalah pribadi yang mengalihkan zaman. Dari zaman imam kepada zaman kerajaan. Pada zaman imam, semua tunduk pada imam. Pada zaman kerajaan yang dialihkan oleh Daud, semua tunduk pada kerajaan, termasuk imam. Itu sebabnya sang raja boleh melanggar aturan imam. Nah sekarang yang ada di sini jauh lebih tinggi daripada Daud. Jauh lebih besar daripada Daud. Jadi mengapa engkau tidak memperbolehkan murid-muridku
memetik bulir gandum pada hari Sabat. Dengar baik-baik. Perkara boleh atau tidak boleh tidak ditentukan oleh aturan, tapi ditentukan oleh faktor Kristus. Saya ulangi. Perkara boleh atau tidak boleh, benar atau salah, baik atau jahat, tidak ditentukan oleh aturan, tapi ditentukan oleh faktor Kristus. Murid-murid memetik bulir gandum pada hari Sabat tidak salah. Mengapa? Karena mereka melakukannya di dalam Kristus. Kalau kita melakukan sesuatu di dalam Kristus, tidak ada yang bisa mempersalahkan, karena faktor Kristus membenarkannya. Kamu melakukan sesuatu yang benar, tapi tidak ada Kristus di dalamnya. Kamu melakukan sesuatu yang benar, tapi tidak menyalurkan Kristus melalui perkataanmu, kamu salah. Karena tidak ada faktor Kristus di situ. Yang menentukan boleh atau tidak boleh, benar atau salah, baik atau jahat, bukan aturan, tapi faktor Kristus. Kalau ada faktor Kristus, apapun yang kamu lakukan benar. Saudara setuju? Kalau tidak ada faktor Kristus, apapun yang kamu lakukan salah. Saya serius dengan apa yang saya katakan. Ada banyak orang Kristen belum menangkap perkara ini, belum menangkap visi ini, belum menangkap wahyu ini, sehingga mereka terus berutak-utak, mereka terus berputar-putar, cuma perkara benar atau salah, boleh atau tidak boleh, baik atau jahat, bukan faktor Kristus. Kita harus beralih dari pohon pengetahuan kepada pohon hayat. Dari pengetahuan tentang yang baik dan jahat, pengetahuan tentang yang benar dan salah, pengetahuan tentang boleh atau tidak boleh, kepada faktor Kristus. Kalau saudara tidak bisa mengalihkan konsep pikir saudara dari pohon pengetahuan kepada pohon hayat, engkau sulit menerima hayat, engkau sulit bertumbuh di dalam hayat. Saya berdoa pada hari ini, biar Roh Kudus mewahyukan ini kepada saudara semua, sehingga semua konsep pikir kita boleh dialihkan dari pohon pengetahuan kepada pohon hayat. Contoh, ada banyak orang Kristen yang masih terus dikuasai oleh roh agamawi. Kalau ngomong sama mereka, selalu cuma perkara benar atau salah, baik atau jahat, boleh atau tidak boleh, bukan perkara hayat. Saya mau tanya saudara, sekali waktu, saudara ngomong sama orang, saudara tegur orang, kamu salah melakukan itu sesuatu yang tidak boleh, itu tidak sesuai dengan Alkitab. Semua yang saudara katakan benar. Tapi pertanyaan saya, ketika saudara berkata-kata yang benar itu, pertanyaan saya, apakah saudara sedang mengalirkan hayat? Apakah saudara sedang mengalirkan Kristus? Apakah Kristus tersalur lewat perkataanmu yang engkau katakan benar itu? Mau tanya, ketika saudara berkata-kata, saudara menyalurkan hayat atau tidak, saudara berasa atau tidak? Berasa. Jadi saudara tahu kalau ketika saudara berkata-kata ini menyalurkan hayat atau tidak, saudara tahu. Betul? Pernah nggak saudara alami, saudara ngomong semuanya benar, tapi saudara tidak merasa hayat tersalur dari hidup saudara kepada hidup orang? Mau tanya, saudara ngomong tentang yang benar kepada satu orang, kamu tidak benar, apa yang kamu lakukan tidak benar, apa yang kamu lakukan tidak benar, nanti kamu masuk neraka, nanti kamu dihukum, semua yang saudara katakan benar. Tapi kalau saudara tidak menyalurkan hayat, mau tanya, ini orang mati atau hidup? Kalau saudara tidak menyalurkan hayat, artinya saudara sedang menyalurkan kematian. Dan kebenaran yang saudara katakan benar itu, karena tidak menyalurkan hayat, membuat orang mati dan bukan hidup. Saudara sedang membunuh orang, karena saudara tidak menyalurkan hayat. Saudara boleh berkata, semua yang saya katakan benar berdasarkan Alkitab. Enggak peduli apa yang saudara katakan benar atau salah, baik atau jahat, boleh atau tidak boleh, sesuai Alkitab atau tidak boleh. Pertanyaan saya adalah, apakah saudara menyalurkan hayat? Dan begitulah seharusnya orang Kristen hidup. Pertanyaan saudara bukan apakah yang saudara katakan itu benar atau salah, baik atau jahat, boleh atau tidak boleh. Pertanyaan saudara harus selalu, saya sedang menyalurkan hayat atau bukan?
Karena kalau saudara tidak menyalurkan hayat, artinya saudara sedang menyalurkan kematian. Dan pohon pengetahuan memang adalah pohon kematian. Dan ingat, pohon pengetahuan itu adalah pohon pengetahuan tentang benar dan salah, tentang baik dan jahat, tentang boleh atau tidak boleh. Dan semua agama berakar pada satu pohon yang sama ini, yaitu pohon pengetahuan. Saya berdoa Roh Kudus akan mewahyukan ini kepada saudara, supaya saudara bisa membedakan yang mana pohon pengetahuan, yang mana pohon hayat. Beberapa waktu terakhir, Tuhan mengajar saya sekali lagi tentang hal ini. Sekali waktu, saya saya merasa marah, kecewa, karena saya merasa saya diperlakukan secara salah. Dan karena saya marah, saya kecewa, sebetulnya saya tidak merasakan perasaan hayat. Tapi karena saya merasa benar, saya pikir saya benar. Kan gitu saudara. Tapi saya tahu, saya tidak merasakan perasaan hayat. Hayat itu punya perasaan. Kalau ada hayat, ada perasaannya. Kalau tidak ada perasaannya, berarti tidak ada hayatnya. Gitu saudara-saudara kira-kira. Lalu akhirnya saya datang ke bawah kaki Tuhan, saya minta diterangi. Tuhan, hakimi saya, terangi saya, selidiki saya. Apa yang terjadi? Rasanya ada yang salah. Dan Tuhan terangi saya. Tanpa saya sadari, iblis mengalihkan perhatian saya dari pohon hayat kepada pohon pengetahuan. Sehingga akhirnya saya berkutat pada perkara benar atau salah, baik atau jahat. Saya merasa saya benar, dan saya merasa orang lain salah, dan saya merasa benar, saya merasa diperlakukan secara salah. Semua adalah perkara benar atau salah, bukan perkara hayat. Pertanyaannya bukan saya merasa benar atau merasa salah. Pertanyaannya apakah saya merasakan hayat atau tidak. Oke? Jadi seringkali kita merasa kita benar, walaupun kita tidak merasakan hayat, kita merasa benar. Lalu kita mengalahkan pohon hayat demi kebenaran ini. Demi rasa benar ini yang sebetulnya berasal dari pohon pengetahuan. Jadi Tuhan menerangi saya, tanpa sadar iblis mengalihkan perhatian saya dari pohon hayat, Kristus sendiri sang hayat, kepada pohon pengetahuan tentang baik dan jahat, pohon pengetahuan tentang benar dan salah. Percayalah, selama saudara hidup berdasarkan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang benar dan salah, saudara akan selalu menilai orang lain dan menilai diri sendiri berdasarkan benar atau salah, bukan berdasarkan hayat. Seharusnya kita menilai diri kita sendiri atau menilai orang lain berdasarkan hayat. Jelas saudara? Ketika kita melakukan sesuatu, kita merasa yang kita ngomong benar, yang kita lakukan benar. Pertanyaan saya bukan soal benar atau salah. Pertanyaan saya, kamu merasakan hayat atau tidak? Kalau kamu melakukan sesuatu yang kamu anggap benar, yang kamu rasa benar, tapi kamu tidak merasakan hayat, itu salah. Kamu melakukan sesuatu yang benar, tapi tidak ada faktor Kristus di dalamnya, itu salah. Faktor Kristus yang akan mendefinisi ulang semua yang kita katakan atau kita lakukan. Saudara paham apa yang saya sampaikan? Saudara melakukan yang benar, oke. Saudara mengatakan yang benar, oke. Tapi kalau tidak ada faktor Kristus di dalamnya, saudara salah. Ini jelas nggak nih? Apakah ini pasti saudara? Ini pasti. Ini sesuatu yang pasti kalau saudara mengenalnya. Saudara melakukan sesuatu yang orang Farisi anggap salah. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat dianggap salah oleh orang agama, oleh para ahli agama.
Tetapi apa yang murid-murid lakukan benar karena ada faktor Kristus di sana. Paham saudara? Yang membuat saudara benar atau salah, baik atau jahat, boleh atau tidak, bukan aturan, tapi Kristus. Kalau yang engkau lakukan berdasarkan Kristus, bersama Kristus, yang kau lakukan benar. Sekalipun semua ahli agama mengatakan engkau salah. Sudah jelas apa yang saya sampaikan? Jadi soal benar atau salah, yang menentukan benar atau salah bukan pohon pengetahuan, tapi pohon ayat. Yang menentukan benar atau salah, kebenaran yang sejati ditentukan bukan oleh aturan dan pengetahuan. Kebenaran yang sejati ditentukan oleh faktor Kristus. Coba kita baca dulu Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 9. Maafkan saya agak geregetan sedikit ketika khotbah karena saya sedang berhadapan dengan roh agamawi. Filipi pasal 3. Ayat 8 dan ayat yang ke-9. Sudah di situ semua? Sama-sama. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 9. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan pada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Perhatikan Rasul Paulus berkata, aku berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Dulu Paulus pernah menganggap dia benar karena dia melakukan hukum Taurat. Tapi setelah dia ketemu Kristus, dia sadar bahwa semua yang dia anggap benar itu salah karena tidak ada faktor Kristus di sana. Betul? Dan sekarang, sekalipun dia tidak melakukan semua hukum Taurat, dia berpindah ke dalam Kristus, dia hidup di dalam kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan Kristus. Dia tinggal di dalam Kristus berdasarkan kebenaran yang Allah anugerahkan karena percaya kepada Kristus. Sekalipun semua yang dilakukan sekarang bertentangan dengan hukum Taurat yang dulu dianggap benar, tapi karena sekarang ada faktor Kristus, dia melakukan semuanya karena faktor Kristus, maka dia dibenarkan. Itu sebabnya dia berkata, aku berada di dalam Dia bukan karena kebenaranku sendiri karena melakukan hukum Taurat. Kebenaran diriku sendiri adalah kebenaran tanpa Kristus. Kebenaran di luar Kristus. Kebenaran yang berasal dari diri sendiri, bukan kebenaran yang berasal dari Kristus, bukan kebenaran karena ada di dalam Kristus. Kebenaran yang sejati adalah kebenaran di dalam Kristus. Selama saudara di dalam Kristus, apapun yang kau lakukan benar. Selama saudara bersama Kristus, apapun yang kau lakukan benar. Sekalipun kau melanggar aturan agama, engkau benar. Karena engkau lakukan di dalam Kristus. Hari Sabat dilanggar oleh murid-murid. Orang Farisi mempersalahkan murid-murid. Tapi Yesus berkata, mereka benar. Karena mereka lakukan itu di dalam aku. Yang menentukan benar atau salah, bukan aturan agama, tapi aku. Saudara harus memahami ketuhanan Kristus. Baru saudara bisa menerima ini. Semua ada di bawah Kristus. Betul? Itu sebabnya apapun yang Tuhan lakukan tidak pernah bisa dianggap salah dan tidak pernah bisa dipersalahkan. Lalu Tuhan kasih contoh, Daud saja kamu tidak persalahkan. Orang-orang Daud makan roti sajian tidak dipersalahkan. Karena mereka makan roti sajian di dalam Daud, karena Daud, bersama Daud. Unsur Daud, faktor Daud membuat mereka tidak dipersalahkan.
Sekarang yang ada di sini lebih besar daripada Daud. Kamu aja yang nggak tahu. Lalu mereka memetik bulir gandum pada hari Sabat. Kamu persalahkan. Kamu nggak mengenal hayat. Kamu cuma tahu aturan, cuma tahu boleh atau nggak boleh, cuma tahu benar atau salah, tapi nggak kenal hayat. Kamu keturunan ular beludak. Kamu keturunan dari pohon pengetahuan. Kamu tidak mengenal aku. Kamu tidak mengenal Allah. Tegas jawaban Yesus. Yang ada di sini lebih besar daripada Daud. Apapun yang mereka lakukan benar. Bukan karena mereka yang lakukan, tapi karena aku. Faktor Kristus akan mengubah segalanya. Saudara benar atau salah, bukan karena apa yang engkau lakukan benar, tapi karena faktor Kristus. Kalau ada faktor Kristus di dalamnya, engkau lakukan karena Kristus, engkau lakukan bersama Kristus, maka apa yang engkau lakukan itu benar, sekalipun orang agamawi menganggapnya salah. Tuhan datang ke rumah Matius pemungut cukai, kumpul-kumpul sama mereka, makan siang bersama mereka. Semua ahli Taurat, orang Farisi ngegerutu. Kenapa? Gurumu itu makan dengan orang berdosa. Mereka akan mengatakan, Tuhan Yesus salah. Nggak baca dalam Alkitab, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara-saudara, kenapa dia bergaul dengan orang-orang berdosa? Kalau Yesus yang melakukan, benar. Nggak ada yang salah. Mereka melakukan yang benar, tapi tanpa Kristus, salah. Sama seperti waktu kita bahas tentang puasa kemarin kan. Mereka puasa, tapi tanpa Kristus, salah. Murid-murid tidak berpuasa, tapi bersama Kristus, benar. Jadi yang menentukan benar atau salah, bukan aturan, bukan pengetahuan agama, tapi Kristus. Pertanyaannya sekarang, bukan apakah engkau benar atau salah, tapi apakah engkau bersama Kristus atau tidak. Ini saya nanya, apakah engkau bersama Kristus atau tidak? Pastikan engkau bersama Kristus, engkau benar. Engkau dibenarkan. Sekalipun semua orang mengatakan engkau salah, engkau bersama Kristus, engkau benar. Termasuk ketika kita menilai orang juga, saudara. Perhatikan faktor Kristus, jangan main-main dengan faktor ini, saudara-saudara. Saudara menilai orang, hati-hati. Saudara harus lihat ini orang penuh Kristus atau enggak. Ini orang banyak Kristus atau enggak. Kalau orang itu banyak Kristus, lalu saudara petantang pententeng, ngomong yang terus melawan dia, saudara melawan Kristus. Saudara dipersalahkan. Jadi hati-hatilah dengan satu faktor ini. Karena faktor Kristus akan mengubah segalanya. Faktor Kristus inilah yang paling penting dalam hidup kita, saudara-saudara. Saya nggak peduli tentang benar atau salah. Saya nggak peduli tentang boleh atau tidak boleh. Saya nggak peduli dengan semua aturan. Buat saya, Kristus di atas segalanya. Saya hanya perlu memastikan saya bersama Kristus, saya di dalam Kristus, dan saya tetap ada di dalam Kristus. Selama saya ada di dalam Kristus, selama saya bersama Kristus, semua orang yang menentang saya menentang Kristus. Semua orang yang berlawanan dengan saya berlawanan dengan Kristus. Semua orang yang mempersalahkan saya mempersalahkan Kristus. Itu saja. Kita hanya perlu memastikan kita bersama Kristus, di dalam Kristus, dan dibangun di atas Kristus. Itu saja. Kalau saudara faktor Kristusnya kuat, saudara nggak tahu tentang yang benar dan salah, nggak masalah. Karena Kristus di dalam saudara akan menuntun saudara untuk melakukan hal-hal yang benar, bahkan standarnya jauh lebih tinggi daripada orang-orang agamawi itu. Ya saudara, jadi perhatikan faktor Kristus. Saudara menghakimi orang,
Saudara mengatakan orang salah, tapi ketika saudara berkata-kata, saudara tidak menyalurkan Kristus. Akhirnya perkataan saudara bukan menghidupkan orang, mematikan orang. Saudara sedang menyalurkan kematian. Saudara tidak menyalurkan Kristus, saudara tidak menyalurkan hayat, saudara salah. Sekalipun semua yang saudara katakan benar. Jadi berhati-hatilah dengan faktor Kristus. Apa yang keluar dari mulutmu, pastikan menyalurkan Kristus. Saya ulangi sekali lagi. Apa yang keluar dari mulutmu, pastikan menyalurkan Kristus. Baru engkau dibenarkan. Tapi kalau engkau tidak menyalurkan Kristus, walaupun semua yang kau katakan itu benar 100% menurut Alkitab, engkau salah. Karena kita tidak hidup berdasarkan pengetahuan benar atau salah, kita hidup berdasarkan hayat. Amin, saudara. Kembali kepada Matius pasal 12. Jadi itu argumentasi pertama dari Tuhan Yesus tentang Daud. Daud tidak dipersalahkan, kenapa aku dipersalahkan? Sedangkan aku lebih besar daripada Daud. Kira-kira begitu jawabannya. Oke, jawaban Yesus yang kedua, ayat yang ke-5. Perhatikan kalimatnya sama. Atau tidakkah kamu baca? Jadi Tuhan mau katakan pengetahuan Alkitabmu dangkal sekali. Engkau tahu satu, nggak tahu dua. Engkau tahu satu, nggak tahu tiga. Ini Tuhan kasih yang kedua. Ya saudara, ini ada semua di dalam Alkitab. Kamu baca Alkitab sepotong-sepotong sih. Seolah-olah Tuhan mau ngomong gitu, saudara. Tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat? Ya, ayat yang ke-5 ya, saudara. Bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah. Tuhan kasih contoh kasus yang kedua. Ini dalam hukum Taurat dicatat. Pada hari Sabat, semua orang tidak boleh bekerja. Tapi imam di dalam bait Allah tetap bekerja. Loh kan dia tetap harus menyalakan api dan sebagainya, saudara. Jadi orang tidak boleh bekerja di luar bait Allah, tapi para imam di dalam bait Allah tetap bekerja pada hari Sabat dan tidak pernah dipersalahkan. Orang-orang Farisi bengong, iya juga ya. Selama ini kita nggak pernah mikir, kita nggak pernah menyalahkan Daud tuh, kita nggak pernah menyalahkan imam yang bekerja di bait Allah. Dan ayat 6 Yesus berkata, aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Haleluya. Di sini ada yang melebihi bait Allah. Bait Allah adalah gambaran, wujudnya adalah Kristus. Kristus adalah bait Allah yang sejati. Dia lebih besar dari bait Allah karena wujud asli selalu lebih besar daripada gambar. Saudara punya gambar bola. Lalu saya berikan bola yang asli, bola yang sejati. Pasti bola yang sejati lebih besar daripada gambar bola, saudara-saudara. Yang sejati selalu lebih besar daripada gambarannya. Selalu lebih besar daripada bayangannya. Yesus adalah bait Allah yang sejati. Jadi dia lebih besar daripada bait Allah. Di sini ada yang lebih besar dari bait Allah. Di sini ada yang melebihi bait Allah. Tuhan berkata kepada orang Farisi, kamu baca nggak dalam kitab Taurat? Itu pada hari Sabat bait-bait Allah kerja, imam-imam itu kerja di dalam bait Allah. Tapi kok kamu nggak pernah persalahkan? Kenapa imam-imam tidak dipersalahkan bekerja pada hari Sabat? Karena mereka bekerja di dalam bait Allah. Yang membuat mereka tidak dipersalahkan adalah bait Allahnya, bukan merekanya. Jelas ya saudara? Kalau mereka kerja di luar bait Allah, bukan untuk bait Allah, mereka dipersalahkan. Tapi mereka kerja di dalam bait dan untuk bait, jadi mereka tidak dipersalahkan. Betul? Seolah-olah Tuhan mau mengatakan, mereka itu tidak dipersalahkan karena baitnya, bukan karena apa yang mereka lakukan. Di sini ada yang melebihi bait Allah. Aku ini lebih besar daripada bait Allah. Jadi kamu tidak layak mempersalahkan murid-muridku karena mereka memetik gandum pada hari Sabat. Karena mereka melakukannya di dalam aku yang melebihi bait Allah. Kalau bait Allah bisa melindungi mereka sehingga mereka tidak dipersalahkan, apalagi aku yang lebih besar dari bait Allah, aku melindungi mereka sehingga mereka tidak dipersalahkan.
mereka benar atau salah bukan karena apa yang mereka lakukan, tapi mereka melakukannya di dalam siapa. Jelas ya saudara ya? Jadi kita melakukan sesuatu di dalam siapa itu penting. Karena itulah yang membuat kita dipersalahkan atau dibenarkan. Kalau kita melakukan sesuatu semuanya di dalam diri kita sendiri, ya jelas kalau salah-salah, kalau benar-benar. Tapi kalau kita melakukan sesuatu di dalam Kristus, maka apa yang dipersalahkan oleh dunia bisa dibenarkan oleh Allah. Sekali lagi, faktor Kristus menentukan segalanya. Faktor Kristus menentukan apa yang kau lakukan benar atau salah. Faktor Kristus menentukan apakah engkau boleh atau tidak boleh melakukannya. Jelas saudara? Saudara mengatakan sesuatu yang benar, tapi saudara tidak merasakan perasaan hayat di dalamnya. Saudara merasakan kematian ketika saudara berkata-kata. Saudara cuma semangat karena saudara pikir itu benar. Tapi kalau saudara telisik lebih dalam, tidak ada perasaan hayat di dalamnya. Dan saudara juga merasakan orang lain tidak diperhidupkan karena perkataan saudara yang saudara anggap benar itu. Apa yang harus saudara lakukan? Berhenti. Artinya saudara tidak boleh melakukan itu karena tidak ada faktor Kristus. Yang menentukan boleh atau tidak boleh kita lakukan adalah faktor Kristus, bukan karena itu boleh atau tidak boleh. Jelas saudara? Saudara mau beli sesuatu, tapi di dalam hayat mengganjal saudara, saudara merasa ada ganjalan di dalam yang seolah-olah berkata, jangan ambil itu, jangan beli itu. Apa yang harus saudara lakukan? Tinggalkan. Artinya tidak boleh. Yang menentukan boleh atau tidak boleh bukan karena saudara punya uang, tapi karena faktor Kristus. Kalau saudara bisa hidup dengan cara seperti ini, saudara berbagian dalam pohon hayat. Saudara akan terus makan pohon hayat, saudara akan terus hidup dari pohon hayat dan bukan dari pohon pengetahuan. Tapi bayangkan saudara-saudara, setiap hari hidup kita, hampir selalu kita hidup berdasarkan pohon pengetahuan yang benar dan yang salah. Seolah-olah kalau kita bisa ngomong sesuatu yang benar, kita bangga. Kita merasa lebih hebat daripada orang yang salah. Tapi kita lupa, tidak ada faktor Kristus di situ. Dan itu membuat semua yang kita lakukan menjadi salah. Saulus menganiaya gereja pada waktu itu. Dia menganiaya gereja untuk Tuhan katanya. Tapi bukan Tuhan Yesus. Bukan Kristus. Dia menganiaya gereja karena dia mengabdi kepada Tuhannya, kepada Allahnya. Dia melakukan semua hukum Taurat. Dia merasa benar. Dia merasa orang yang paling benar dan itu sebabnya dia merasa dia layak membunuh semua orang Kristen, membakar gereja-gereja karena dia adalah pejuang Tuhan. Pasukan laskar jihad. Haleluya. Dia merasa benar, tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan berkata, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Tuhan berkata, akulah yang engkau aniaya. Mungkin Saulus berkata, Tuhan, aku tidak menganiaya Tuhan, aku menganiaya gereja. Tapi Tuhan berkata, itulah tubuhku, akulah kepala, itulah tubuhku. Dari situ Saulus baru mengerti bahwa Tuhan dan gereja itu menyatu. Tidak bisa dipisahkan. Kalau dia menyiksa tubuhnya, dia menyiksa kepalanya. Kalau dia menganiaya tubuhnya, dia menganiaya kepalanya. Itu sebabnya satu-satunya rasul yang bicara gereja adalah tubuh Kristus hanya Rasul Paulus. Karena wahyu itu dia dapat langsung dari Tuhan. Bahwa Tuhan, kepalanya, dan gereja adalah tubuhnya. Dan itu adalah menyatu. Kalau aku menganiaya gereja, aku menganiaya Kristus. Ya saudara-saudara, Kristus dan gereja tidak bisa dipisahkan. Apa yang Rasul Paulus, apa yang Saulus lakukan, yang dulu dia anggap benar, ketika dia bertemu dengan Kristus, dia langsung tahu semua yang dilakukan itu salah. Karena tidak ada Kristus. Karena bukan untuk Kristus dan karena berlawanan dengan Kristus. Itu sebabnya saudara hati-hatilah. Ya. Jangan sampai semua yang kita lakukan itu berlawanan dengan Kristus. Itu berbahaya buat kita. Ya. Berhati-hatilah. Jangan sombong. Jangan sok benar.
Jangan cuma tahu, jangan baru tahu kebenaran satu dua kebenaran, kita sudah merasa tahu semua kebenaran. Tidak. Nanti kalau kita bertemu dengan Kristus, kita dipermalukan seperti orang Farisi. Kita merasa tahu semua Alkitab, kita merasa tahu semua kebenaran, lalu ditunjukkan, kamu pernah baca ini nggak? Kamu pernah baca itu nggak? Paling orang Farisi cuma mesem-mesem dan berkata, hehe, sudah baca sih, cuma nggak ngerti. Gitu, saudara. Jadi yang menentukan segalanya adalah faktor Kristus. Di sini paham ya saudara ya? Oke, lanjut ayat 7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Saya mau membahas tentang anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat dulu. Jadi perhatikan baik-baik. Pertama, untuk menjawab orang Farisi yang mempermasalahkan murid-murid Yesus makan di hari Sabat atau memetik gandum pada hari Sabat, Tuhan Yesus menunjukkan atau mewahyukan dirinya sebagai dia adalah wujud asli, wujud sejati dari Daud. Daud itu cuma bayangan, dan dia lebih besar daripada Daud. Lalu dia lebih besar daripada bait Allah. Dan yang ketiga, dia lebih besar daripada hari Sabat itu sendiri. Karena dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mau menyampaikan kepada orang Farisi, kamu itu merasa banyak tahu kebenaran, tapi yang kamu kekurangan adalah pengenalan akan aku. Kamu tidak mengenal aku, kamu tidak mengenal hayat. Itulah yang membuat engkau jadi bermasalah dengan aku terus. Tuhan Yesus mewahyukan dirinya kepada orang-orang beragama itu. Tuhan Yesus lebih besar daripada Daud. Tuhan Yesus lebih besar daripada bait. Tuhan Yesus lebih besar daripada hari Sabat itu sendiri. Bagaimana mungkin kamu mempermasalahkan murid-muridku yang melakukan semuanya di dalam aku dan bersama aku, sedangkan aku lebih besar daripada Daud yang makan roti sajian tapi tidak dipersalahkan. Aku lebih besar daripada bait yang melindungi para imam, mengerjakan sesuatu pada hari Sabat tetap tidak dipersalahkan. Dan yang ketiga, aku sendiri lebih besar daripada hari Sabat itu sendiri. Jadi aku bebas berbuat apapun pada hari Sabat. Kamu tidak mengenal aku. Jadi saudara-saudara, yang penting adalah kita mengenal Kristus. Bukan soal benar atau salah, tapi kita mengenal Kristus, sungguh-sungguh mengenal Kristus. Katakan bersama saya, Tuhan, aku mau mengenal Kristus. Sungguh-sungguh mengenal Kristus. Nah saudara, kalaupun saudara berkata, aku mengenal kebenaran. Dan saya beritahu saudara, Kristus adalah kebenaran. Kalau saudara mengenal kebenaran, tapi tanpa Kristus itu bukanlah kebenaran. Kalau saudara mengenal kebenaran, tapi bukan Kristus, itu bukanlah kebenaran. Kalau saudara mengenal kebenaran, tapi di luar Kristus, itu bukanlah kebenaran. Kebenaran adalah Kristus, atau Kristus adalah kebenaran. Kebenaran yang tidak sama dengan Kristus bukanlah kebenaran. Kebenaran yang tidak di dalam Kristus bukanlah kebenaran. Karena Kristus adalah kebenaran. Saudara menangkap apa yang saya sampaikan, saudara-saudara? Jadi perhatikan, Kristus lebih besar daripada, Kristus lebih besar daripada, Kristus lebih besar daripada, Kristus lebih besar daripada, perhatikan baik-baik. Daud adalah orang tertentu. Bait adalah tempat tertentu. Hari Sabat adalah hari tertentu. Katakan, orang tertentu, tempat tertentu, hari tertentu. Perhatikan baik-baik. Bukankah manusia selalu mau meninggikan orang tertentu, tempat tertentu, hari tertentu? Betul ya saudara? Semua agama selalu mencari orang tertentu untuk ditinggikan, tempat tertentu untuk ditinggikan, dan hari tertentu untuk ditinggikan. Saya ulangi, semua perhatikan baik-baik.
orang beragama atau semua agama selalu mencari orang tertentu untuk ditinggikan, tempat tertentu untuk ditinggikan, hari tertentu untuk ditinggikan. Betul? Makanya semua agama memiliki tokohnya masing-masing yang ditinggikan. Karena agama memerlukan tokoh tertentu untuk ditinggikan. Orang tertentu untuk ditinggikan. Termasuk orang Yahudi. Termasuk agama Yahudi. Mereka memiliki orang tertentu untuk ditinggikan. Mereka memiliki tempat tertentu untuk ditinggikan. Mereka memiliki hari tertentu untuk ditinggikan. Dan pada hari itu Tuhan Yesus meruntuhkan semuanya. Aku lebih tinggi daripada orang yang kau tinggikan, yaitu Daud. Aku lebih tinggi daripada bait, daripada tempat tertentu yang kau tinggikan, yaitu bait. Aku bahkan lebih tinggi daripada hari Sabat yang kau permasalahkan itu. Karena aku adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan perhatikan baik-baik, kalau Tuhan Yesus lebih tinggi daripada orang tertentu yang kita tinggikan, kalau Tuhan Yesus lebih tinggi daripada tempat tertentu yang kita tinggikan, kalau Tuhan Yesus lebih tinggi daripada hari tertentu yang kita tinggikan, tidak ada lagi yang bisa kita tinggikan selain Kristus. Cuma Kristus yang layak kita tinggikan. Tidak ada apapun yang bisa menggantikan Kristus untuk ditinggikan. Itu sebabnya orang yang tinggal di dalam Kristus tidak meninggikan orang tertentu yang lain, tidak meninggikan hari tertentu yang lain, tidak meninggikan tempat tertentu yang lain. Mereka hanya meninggikan Kristus. Karena Kristus lebih tinggi daripada orang yang kita tinggikan, daripada tempat yang kita tinggikan, daripada hari yang kita tinggikan. Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua. Ayat 16 dan ayat yang ke-17. Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17. Sudah di situ semua? Sama-sama. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah semua hari raya dalam perjanjian lama. Korban-korban dari perjanjian lama. Makanan minuman dalam perjanjian lama. Hari baru, hari Sabat, bulan baru. Semua dalam perjanjian lama. Itu semua bayangan, kata Rasul Paulus. Sedang wujud aslinya adalah Kristus. Jadi semua yang ditinggikan dalam perjanjian lama sudah selesai. Karena wujud aslinya sudah datang. Yang harusnya ditinggikan, yaitu Kristus. Kalau dulu mereka meninggikan Daud, orang tertentu. Mereka meninggikan bait Allah, tempat tertentu. Mereka meninggikan hari Sabat, hari tertentu. Orang tertentu yang ditinggikan itu cuma gambaran, cuma bayangan. Wujud aslinya adalah Kristus. Tempat tertentu yang ditinggikan pada zaman dulu, yaitu bait, itu cuma bayangan. Wujud aslinya adalah Kristus. Hari Sabat yang ditinggikan oleh orang Farisi, orang Yahudi, itu cuma bayangan. Wujud aslinya adalah Kristus. Jadi apa yang Rasul Paulus inginkan? Apa yang Rasul Paulus maksudkan? Sekarang tidak ada yang lain yang bisa ditinggikan selain Kristus. Karena Kristuslah wujud asli dari segala sesuatu yang dulu kamu tinggikan. Jadi sekarang tidak ada lagi yang perlu kita tinggikan selain Kristus. Kasih tahu orang yang di sebelah saudara, tidak ada yang perlu kita tinggikan lagi selain Kristus. Amin. Jadi jangan meninggikan siapapun, jangan meninggikan tempat apapun, jangan meninggikan hari apapun. Tinggikanlah Kristus. Jangan tinggikan yang lain. Hanya Kristus yang layak ditinggikan, karena dia memang lebih tinggi dari segala sesuatu. Amin, saudara-saudara. Coba kita kembali kepada Matius pasal yang ke-12.
Nah, ayat 9. Atau saya bahas ayat 7 sebentar ya saudara. Ayat 7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, saya bahas sedikit takutnya ada yang penasaran. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Jadi Tuhan berkata, kalau kamu mengerti maksud firman ini, saya tidak yakin mereka mengerti. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Saudara-saudara, dari pihak Tuhan, Tuhan selalu menghendakinya memberikan belas kasihan, anugerah kepada manusia supaya diselamatkan. Tapi dari pihak orang agama, mereka selalu mau memberikan persembahan, korban-korban kepada Tuhan supaya mereka diperkenan oleh Tuhan. Dan faktanya, tidak ada satupun korban yang bisa memperkenankan hati Tuhan selain Yesus Kristus. Itu sebabnya, saudara-saudara, wujud asli dari semua korban dalam perjanjian lama adalah Yesus Kristus. Karena hanya Yesus Kristus, korban yang sempurna yang bisa memuaskan hati Allah. Semua korban dalam perjanjian lama tidak memuaskan hati Allah. Tapi orang beragama selalu pendekatannya adalah mereka mau melakukan sesuatu bagi Tuhan supaya mereka diperkenan oleh Tuhan. Mereka selalu mau mempersembahkan korban-korban yang banyak kepada Tuhan supaya mereka diperkenan oleh Tuhan. Dari pihak Tuhan yang Tuhan kehendaki sebetulnya belas kasihan. Kalau kamu menerima belas kasihan, aku memperkenan engkau. Termasuk ketika engkau memperlakukan orang lain, seharusnya sama. Jangan menuntut korban, berikan belas kasihan. Kalau engkau mengerti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, kamu tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Seringkali kita menghukum orang yang tidak bersalah karena kita tidak mengerti tentang belas kasihan. Kita hanya mengerti peraturan korban-korban. Itu maksudnya saudara. Oke, ayat yang 9 sampai ke 14 kalau suruh perhatikan. Judul perikopnya itu Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ini saya terus terang saudara agak kagum-kagum, ngeri-ngeri sedap ini sama Tuhan Yesus. Dia tahu orang Farisi nggak suka karena mereka melanggar hari Sabat. Malah ditambah satu kasus lagi, Tuhan kayak sengaja saudara. Perhatikan baik-baik. Ayat 9, setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Ini di rumah ibadat nih saudara, rumah yang sakral, tempat kudus. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya, sakit. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Jadi ini orang Farisi masih penasaran. Kebetulan ada orang sakit di dalam rumah ibadat. Mereka tanya, boleh nggak menyembuhkan orang pada hari Sabat? Kalau Tuhan Yesus jawab boleh, salah. Karena menurut peraturan tidak boleh bekerja pada hari Sabat, termasuk menyembuhkan orang. Tapi Tuhan Yesus luar biasa saudara. Dia benar-benar bertentangan dengan agama dia dan dia mengkonfrontasi agama. Ayat 11. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Ini fakta di lapangan saudara. Tuhan bilang, permisi tanya. Kalau kamu punya domba, dombamu jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, kamu keluarkan atau enggak? Atau didiamkan? Jawabannya adalah dikeluarkan. Suruh orang Farisi ya. Ini makanya saudara ya, orang agama itu kadang-kadang nggak masuk akal ngomongnya. Tuhan kasih yang masuk akal. Nih mau tanya, kamu punya domba, ini hari Sabat nih, domba kamu masuk ke dalam lubang, kamu diamin aja? Atau kamu angkat? Ya, kayak saudara tadi, diangkat dong. Dikeluarkan dong, masa didiemin? Tuhan tinggal balikin saudara. Ayat 12, bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Bayangkan saudara,
Orang beragama itu nggak manusiawi, tahu nggak? Sadis, kejam. Orang udah terkaing-kaing, nggak tahan, aduh, dia terus. Domba diangkat, manusia dibiarin. Bayangkan. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu mengerti firman ini, yang ku kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Kamu akan menolong orang itu pada hari Sabat. Kamu tuh cuma tahu korban-korban persembahan, kamu nggak punya belas kasihan, tahu? Orang sakit pada hari Sabat, dengan alasan hari Sabat kamu tidak menolong mereka. Dengan alasan hari Sabat kamu tidak menyembuhkan mereka. Tapi kalau domba diangkat, memang kadang-kadang saudara menghadapi orang agamawi itu gregetan. Karena banyak yang tidak masuk akal, saudara-saudara. Makanya tadi saya bilang minta maaf kalau khotbahnya agak sedikit gregetan. Saya jelas betul tentang roh agamawi, jadi saya gregetan, saudara. Dan Yesus dengan sengaja berkata kepada orang sakit itu, ulurkan tanganmu. Orang itu mengulurkan tangannya, dan pulihlah tangannya waktu diulurkan. Lalu dia menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Tuhan Yesus sengaja mematahkan aturan hari Sabat. Dengan sengaja. Tuhan tahu para agamawan itu tidak suka dia melanggar aturan hari Sabat. Tapi dengan sengaja dia menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Setelah meletakkan dasar-dasar apa yang dia lakukan pada hari Sabat itu boleh karena dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tapi orang Farisi, orang beragama tidak pernah bisa menerima pewahyuan tentang hayat. Itu sebabnya sekalipun Tuhan sudah mewahyukan dirinya sebagai Tuhan atas hari Sabat, mereka tetap buta. Mereka tetap gelap. Mereka tetap tidak tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia lebih besar daripada hari Sabat itu sendiri. Dia lebih besar daripada Daud, dia lebih besar daripada bait. Apapun yang dilakukan pada hari Sabat boleh dan benar. Dia sembuhkan orang pada hari Sabat, seolah-olah dia mau berkata, semua peraturanmu itu harus dihancurkan. Saya ingat ketika Tuhan membolak-balikan meja-meja penukar uang di bait Allah. Di bait Allah, tidak ada faktor Kristus yang mereka kerjakan. Semua yang mereka kerjakan cuma soal peraturan dan keuntungan buat diri sendiri. Kebenaran demi kebenaran buat diri sendiri. Tidak ada Kristus di dalamnya. Dicungkir balikan oleh Tuhan. Semua roh agamawi, mereka suka bicara atas nama Alkitab, mereka suka bicara atas nama kebenaran, tapi tanpa Kristus. Harus dicungkir balikan semuanya. Supaya mereka tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Tuhan Yesus adalah Tuhan atas segalanya. Tuhan Yesus jauh lebih tinggi daripada tokoh-tokoh yang mereka tinggikan, daripada tempat-tempat yang mereka tinggikan, daripada hari-hari raya yang mereka tinggikan itu. Karena Tuhan adalah wujud asli dari segala sesuatu yang positif di alam semesta ini. Kalau saja mereka bisa menerima pewahyuan tentang Tuhan, mereka tentu tidak mempermasalahkan, mereka tentu tidak mempersalahkan orang yang tidak bersalah. Sayangnya, mereka tidak bisa menerima pewahyuan tentang Tuhan. Apa yang membuat mereka tidak bisa menerima pewahyuan tentang Tuhan? Roh agamawi membutakan mata mereka. Roh agamawi menutupi mata mereka. Saya berdoa supaya roh agamawi itu tersingkir dari kehidupan kita semua. Sehingga saudara bisa menerima pewahyuan tentang Tuhan. Bahwa Tuhan ada di atas segalanya. Tuhan lebih besar daripada segalanya. Tuhan lebih tinggi daripada segalanya. Dan Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang layak ditinggikan. Di dunia ini tidak ada orang yang bisa ditinggikan, yang layak ditinggikan. Tidak ada tempat yang layak ditinggikan. Tidak ada hari yang layak ditinggikan. Hanya Tuhan yang layak ditinggikan. Itu sebabnya jangan mau meninggikan yang lainnya.
Mari kita hanya meninggikan nama Yesus. Amin, saudara. Karena dia memang lebih tinggi daripada segalanya. Dia Tuhan atas segala Tuhan. Dia adalah segalanya di dalam segalanya. Amin, saudara. Dia adalah segalanya di dalam segalanya. Dia adalah semua di dalam segala sesuatu. Dia adalah kepala dari semua ciptaan. Dia adalah kepala gereja juga. Itu sebabnya hanya dia yang patut kita tinggikan dan bukan orang lain. Amin, saudara. Saya berdoa supaya Tuhan mewahyukan dirinya sendiri kepada saudara, dan saudara benar-benar menangkap pewahyuan bahwa dia adalah Tuhan atas segala-galanya. Dan dia akan menjadi segala-galanya bagi kita semuanya, saudara. Amin. Dan biarlah hari ini Tuhan meruntuhkan semua roh agamawi yang masih tersisa dalam hidup kita semua, sehingga tidak ada lagi yang menutupi mata kita untuk melihat Tuhan Sang Raja, untuk melihat Tuhan Sang Tuhan atas segala-galanya, sehingga kita benar-benar bisa melihat hayat, merasakan hayat, dan memahami pohon hayat. Dan kita terus berbahagia dalam pohon hayat dan bukan pohon pengetahuan. Amin. Tuhan Yesus, kami membawa hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Engkau curahkan roh hikmat dan pewahyuan kepada setiap kami, Tuhan. Dan kami minta kuasa Roh Kudus tercurah atas kami dan menghancurkan setiap sisa-sisa roh agamawi dalam kehidupan setiap umat percaya. Tuhan, kami mohon Engkau hancurkan roh agamawi dalam kehidupan kami, Tuhan. Tidak ada lagi roh agamawi yang bercokol dalam kehidupan kami. Semua konsep pikir agamawi diruntuhkan. Semua benteng-benteng keagamaan diruntuhkan dari hidup kami, Tuhan. Semua pola pikir Taurat diruntuhkan, Tuhan. Biarlah semua itu digantikan dengan Kristus saja, ya Tuhan. Hanya Kristus yang kami tinggikan dan tidak ada yang lain, ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami semuanya di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa biar benar-benar kami hidup di dalam Kristus. Kami hidup oleh Kristus. Kami dibangun di atas Kristus, Tuhan. Dan semua yang kami lakukan hanya untuk Kristus, oleh Kristus, bersama Kristus, Tuhan. Sehingga kami dibenarkan oleh Allah. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, biar semua kami menjadi orang-orang yang tinggal di dalam Kristus, hidup di dalam Kristus, dibangun di atas Kristus, hidup oleh Kristus, mengekspresikan Kristus. Semua hidup kami adalah soal Kristus, Tuhan. Semua yang kami pertimbangkan hanya Kristus, Tuhan. Semua yang kami pikirkan hanya Kristus, Tuhan. Semua yang memenuhi hati kami hanya Kristus dan tidak ada yang lain, Tuhan. Meteraikan firman-Mu, biarlah Kristus terus bertambah dalam hidup kami. Unsur Kristus terus bertambah, menjenuhi setiap hidup kami. Kami terbuka di hadapan-Mu, Tuhan. Jenuhi kami dengan diri-Mu sendiri. Biar kami gereja-Mu menjadi kepenuhan-Mu yang memenuhi semua dan di dalam segala sesuatu. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua kita yang penuh dengan Kristus, sama-sama kita mengatakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat siang saudara, Tuhan memberkati semuanya.